Denny Indrayana mengirim surat terbuka untuk memecat Mas Gibran dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Langkah dan cara dilakukan oleh Denny Indrayana dan kawan-kawannya untuk meminta Mas Gibran ini dicopot dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Cara dan langkah mereka lakukan tapi selalu gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Denny Indrayana yang merupakan pakar hukum tata negara kembali membuat termul panas ya. Jadi Denny Indrayana ya baru saja membuat sayembara 100 juta rupiah untuk ijazah SMA Gibran dengan mengatakan jika Mas Wapres bisa menunjukkan ijazah asli SMA atau sederajat, saya berhenti meminta Gibran mundur. Sebaliknya, jika Mas Wapres tidak bisa tunjukkan Gibran, wajib legowo mundur. Kita lihat ya, setelah polemik ijazah Jokowi yang pada akhirnya pun Dr. Tifa mengundurkan diri dari polemik ijazah Jokowi ya. Beliau ingin hijrah ya, mungkin ingin fokus ke karirnya. Nah, kali ini bergeser ke polemik ijazah SMA Gibran yang dinilai memang seperti kata Roy Suryo bahwa ijazah Gibran itu tidak ada. Yang ada hanyalah surat keterangan dari Dikdasmen ya, yang menyetarakan bahwa kursus Gibran di Australia, UTS Insert dianggap setara SMA. Nah, sampai surat penyetaraan ijazah Gibran digugat ke PT UN. Cuma kursus 6 bulan lalu disetarakan dengan lulus SMK. Jadi surat sakti inilah ya dari Dikdasmen yang membuat Gibran jadi Wapres. Jadi dinilai memiliki pengetahuan setara SMK. Nah, gara-gara inilah ya Profesor Denny Indrayana meminta Gibran untuk mundur dari jabatan Wapres ya. Karena memang dinilai dari awal sudah cacat ya. Apalagi waktu itu ya pencalonan Gibran MK diobrak-abrik ya. Nah, belum lagi bermasalah dengan surat sakti dari Dirjen Dikdasmen yang mengatakan bahwa kursus Gibran di UTS Insert Australia malah disetarakan. Padahal kursusnya cuma 6 bulan saja. Jadi surat keterangan lulus Gibran yang dari Dikdasmen ini diduga cacat hukum dan pada akhirnya pun digugat ke PT UN. Jadi jabatan Wapres Gibran ini bakal terancam. Jadi menurut kesimpulan netizen ya, Gibran tidak pernah sekolah SMA manapun, hanya tamat SMP, tetapi bisa jadi Wapres. Karena apa? Karena dia adalah anak Jokowi. Di saat bapaknya menjadi presiden, segala upaya apapun dilakukan, meloloskan Gibran melalui Paman Usman di MK diobrak-abrik ya, sehingga melahirkan undang-undang dan Gibran bisa mencalonkan diri menjadi Wapres. Belum lagi Dikdasmen ya akhirnya juga harus mengeluarkan surat penyetaraan terhadap Gibran yang cuma kursus di UTS Insert selama 6 bulan. Sampai pada akhirnya banyak pengamat-pengamat dan tokoh-tokoh di Indonesia buka suara, bahkan dari purnawirawan TNI meminta Gibran supaya dimakzulkan. Dari awal memang sudah cacat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usulan saya agar Mas Wapres Gibran berhenti atau mengundurkan diri mendapat respon dari banyak kalangan. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Yang tidak setuju banyakkan para buzzer, para termul dengan argumentasi ya begitulah. Supaya tidak memperpanjang polemik dan perdebatan, saya ingin membuat perjanjian serius dengan Mas Wapres. Jika Mas Wapres Gibran bisa menunjukkan ijazah SMA atau sederajatnya yang asli, maka saya berhenti mendorong pengunduran diri Mas Gibran. Sebaliknya, jika Mas Gibran tidak bisa menunjukkan ijazah SMA atau sederajat yang asli, maka saya minta Mas Gibran berhenti mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Karena syarat ijazah SMA atau sederajat itu adalah syarat menjadi calon Wakil Presiden. Supaya serius, saya juga mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa menunjukkan dan mendapatkan ijazah asli SMA atau sederajat Mas Gibran, saya akan berikan hadiah 100 juta rupiah. Tadinya mau 1 miliar, tapi istri saya bilang, aduh, kebanyakan. Maklum kita tidak punya berangkas dengan emas dan dolar. Jadi 100 juta kepada siapapun yang bisa menunjukkan ijazah SMA atau sederajat.
Mas Wapres. Mas Wapres pernah kok menunjukkan ijazah S1-nya waktu wali kota. Saat itu dengan terbuka mengundang para wartawan. Saya tunggu hal yang sama Mas Wapres. Dalam hal menunjukkan ijazah ini, Mas Wapres lebih bisa diteladani dibandingkan Pak Jokowi. Saya Denny Indrayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Gibran tidak tamat SMA? Ya. Benar. Karena ia memang tidak pernah bersekolah di SMA. Ya. Berarti buku ini benar. Berarti ini Betul. tulisannya Nah, Dokter Eng. Dokter Eng ini. Kan respon hasil-hasil Benar, Pak Tim. M. Eng. Pak Pros tak lulus SMA. Memang tak lulus SMA ya? Memang tak lulus Kata SMA. Lim, kata Inalim tuh ya. Ya, kembali Pak. Kembali Baru berulang. pula. Ya, itu. Berarti mereka setuju ya? Artinya Mereka buku sepaham. ini disepahami oleh Inalim. Namun apakah pendidikannya hanya sampai SMP? Nah, saya punya itu keterangan dari kepala sekolah SMP-nya dia. Oke, lanjut Pak. Yang dibilang Mana dia tadi? Luar biasa nih SMP apa penelitiannya ya? Pak Subhan ini. SMP Santo Yosef ya. Ya. Bukan, Pak. Bukan. Oh, Santo Yosef itu SMP negeri. Santo Yosef negeri. Dinas Pendidikan SMP Negeri 1 Kota Surakarta. Ya. Bahwa Gibran benar sekolah di SMP 1 Oke. Kota Surakarta. Ah. Terus kedua, benar saudara Gibran tamat dan bersekolah di SMP Negeri Kota Surakarta. Oke. Tapi katakan. ijazahnya nggak pernah ditunjukkan. Mana? Nah, ya. Nah, itu saya dikasih jawaban 29 September 2025. Oke. Jadi oke lah kita anggap benar. Berarti cuma saya Kalian mungkin belum mendengar bahwa saat ini ijazah penyetaraan yang dimiliki oleh Gibran Raka Buming Raka sedang digugat oleh pemerhati pendidikan Mercy Smart di Pengadilan Tata Usaha Negara. Ijazah penyetaraan yang dimiliki Gibran dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, bahwa penggugat menyatakan agak janggal dan aneh ketika kursus yang hanya dilakukan 6 bulan disetarakan dengan ijazah SMK yang belajar selama 3 tahun, dan riwayat-riwayat pendidikan lain yang dimiliki oleh Gibran digugat di petun oleh Mercy Smart. Gugatan ini ditujukan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, bukan kepada Gibran. Tetapi karena ini adalah sifatnya gugatan ke tata usaha negara, maka yang digugat adalah kementeriannya, keputusannya yang digugat, bukan Gibrannya. Tetapi keputusan yang menetapkan penyetaraan ijazah Gibran, kursus-kursusnya disetarakan dengan SMK, itulah yang digugat. Aduh, kayaknya keluarga ini memang capek bener ya hidupnya. Ijazah bapaknya soal ijazah, anaknya sekarang soal ijazah. Mengapa mereka ini mengalami hal seperti ini? Kalau kita punya nurani yang jernih melihat persoalan ini, maka kita akan tahu bahwa bangkai busuk memang selalu mengeluarkan baunya yang tidak sedap. Sarjana menganggur sudah tembus 1 juta. Itu ada dalam headline Kompas Jumat 7 Agustus 2026, dan ini menjadi alarm serius untuk pemerintah. Harusnya Gibran Raka Buming Raka tuh merasa malu yang memiliki janji untuk menciptakan 19 lapangan pekerjaan, tetapi justru fakta yang terjadi adalah kegagalan dalam menciptakan lapangan kerja. Tentu yang kita khawatirkan juga saat ini dapat berpotensi mengancam bonus demografi Indonesia, dan ketika itu tidak diantisipasi dengan baik, bagaimana menghadirkan investasi yang bisa menumbuhkan lapangan kerja baru, ini hanya akan menjadi kesia-siaan aja 2045 ke depan. Dan ketika kita mengutip data survei Angkatan Kerja Nasional per Mei 2026 menyebutkan total penduduk usia kerja yang menganggur itu mencapai 7,22 juta orang, atau sekitar 14,31%, atau 1 juta orang itu diantaranya berlatar belakang S1, S2, dan S3. Dan tingkat pengangguran di Indonesia itu meningkat signifikan, dipacu tentu saja dalam berbagai faktor. Di antaranya adalah krisis ekonomi yang menyebabkan menurunnya tingkat survival industri di tengah persaingan dan menurunnya daya beli masyarakat secara menyeluruh. Dalam human capital theory,
dan over education, Gary Becker dan Theodore Schultz, investasi dalam pendidikan tinggi itu seharusnya bisa meningkatkan produktivitas individu dan daya saing ekonomi nasional yang berujung pada pendapatan tinggi serta penyerapan kerja yang optimal. Tapi justru fenomena yang terjadi di Indonesia, 1 juta pengangguran terdidik, itu menjadi kegagalan asumsi teori ini, sehingga akibatnya ada structural mismatch atau ketidakcocokan struktural dan over education. Dan kita tagih nih, bagaimana roadmap konkret dari pemerintah dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk merealisasikan 19 juta lapangan pekerjaan yang tidak hanya sekedar retorika belaka. Kita tagih janji itu oleh kita semua sebagai rakyat yang kita datang ke TPS pada pemilu 2024 lalu. Gimana menurut pendapat teman-teman? Apa intensinya dan apa tujuannya Jokowi selalu muter-muter safari politik sampai ke pelosok-pelosok? Karena Jokowi banyak kasusnya. Nah, tujuan utamanya itu menjadikan Gibran presiden agar bisa menutupi kasus-kasusnya Jokowi. Nih, tonton videonya. Pak Jokowi udah presiden 2 kali. Putranya sudah jadi wapres. Artinya secara elektoral dia kan landslide, tidak pernah kalah. Apa intensinya untuk tetap jadi raja ketika semua hal udah dia dapat gitu ya? Ada yang belum bikin Presiden Jokowi itu aman soal kasus-kasus. Ya kan kasusnya bukan cuma soal ijazah, soal kasus KPU segala macam, soal parco, kan banyak kasus kan. Jadi justru dengan kehadiran Presiden Jokowi yang makin lama makin intensif, orang ambil kesimpulan Jokowi ingin bermain politik lagi, padahal dia udah berjanji nggak mau lagi kan. Kalau dia ingin bermain politik, cuma satu tujuan aja, jadikan Gibran presiden. Kenapa mesti Gibran presiden? Hanya Gibran yang bisa melindungi kasus-kasus Jokowi. Jadi kesimpulan itu nggak bisa dibatalkan dengan asumsi yang lain, hanya itu asumsinya tuh, atau paling nggak hipotesanya begitu. Tapi intensitas Pak Jokowi yang meningkat itu Berlebihan, bukan meningkat, berlebihan itu. Iya, berlebihan ya. Karena IO-nya udah ada di NTT, besok pindah ke Sumatera, besok segala macam. Nah, ngeri nggak? Ya ngeri dong. Bayangin kalau Gibran nggak jadi presiden, kabinet di rejim Pak Prabowo itu isinya titipan Mulyono. Bayangin, bisa kena semua penjahat-penjahat biang kerok yang ada di negara ini, yang sering menghancurkan negara ini, yang sering merongrong bangsa ini. Terketir kalau sampai Gibran nggak jadi presiden. Mafia-mafia akan kena semua. Coba, jadi cawapres aja bisa melanggar konstitusi. Apalagi nanti calon presiden. Ngeri. Berbahaya banget permainan politiknya. Itu nanti bisa dimanipulasi, bisa dicurangi, bisa diapa-apain. Saya yakin ya, strateginya sudah diatur dari sekarang. Sudah diatur nanti untuk menjadikan Gibran presiden. Teriaknya gimana sayang? Saya pun akan bekerja keras, bekerja mati-matian untuk PSI. Kenapa menggugat? Karena saya ingin semua anak Indonesia itu benar-benar menempuh pendidikannya secara jujur. Gitu. Oke. Menghargai proses. Terus terang harus menghargai proses. Oke. Ya, jadi kalau ada orang yang bilang ini kan jalan pintas, ini kan begini gitu loh. Menurut saya kita, apalagi sebagai pemimpin bangsa ya, harus sebetulnya menjadi teladan dimanapun kita berada. Itu sih Mas. Oke. Apa yang paling menggelisahkan dari seorang Ibu Mercy Sihombing terhadap suket yang dikeluarkan oleh Kemendikbud atas nama Gibran Rakabuming Raka yang dikeluarkan tahun 2019 ya Ibu? Betul, 2019. Jadi dengan surat keterangan ini aja yang isinya adalah dinilai memiliki pengetahuan, itu aja menimbulkan tanda tanya buat saya. Nah, karena itu saya menyurati Kementerian Mas pada tanggal 11 Februari 2026. Saya sebagai lembaga pendidikan saya bertanya gitu. Jadi saya bukan menghakimi ya, apalagi merasa gini enggak. Saya datang, saya menulis surat gitu.
ini kenapa suratnya bisa begini gitu loh. Karena bukan mustahil ya di Indonesia ya. Kalau satu surat ini bisa, berarti anak lain juga semestinya punya kesempatan juga gitu loh. Artinya kalau ada yang dapat jalan A, kenapa yang lain nggak bisa gitu kan? Akhirnya saya menyurati ke kementerian. Saya tanya, ini latar belakangnya apa, terus panitianya bagaimana menentukan gitu. Dan sebagai informasi, sebetulnya sejak 2018, semua surat penyetaraan, ini kan termasuk surat penyetaraan ya, karena isinya menyetarakan kan, itu harusnya digital Mas, bukan analog seperti ini. Oke. Udah ada websitenya. Jadi sejak 2018 itu semua harus digital dan itu sesuai dengan aturan presiden deh. Sehingga tanda tangannya pun harusnya tanda tangan digital, tanda tangan elektronik. Ini kan tanda tangan basah gitu. Nah, digital itu jelas gitu. Ada kurang lebih 10 item yang harus dipenuhi sehingga suratnya bisa keluar. Misalnya ada raport, kalau di luar negeri berarti ada paspor, ada visa, terus ada referensi dari KBRI sebagai perwakilan negara kita di sana gitu ya. Setelah itu ada kurikulum, data kurikulum, ada ijazah atau sertifikat gitu. Nah, semua dicentrang gitu ya. Tetapi yang data referensi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia itu nggak ada, Mas. Nah, itu yang paling memancing ingin tahu saya gitu. Sudah ada respons semenjak diajukan surat bulan Februari kemarin? Sampai detik ini belum ada. Belum ada respon? Belum ada. Sama sekali? Sama sekali. Bahwa tidak ada lagi atau kita harus berani menolak jika ada intervensi dari pihak ketiga. Itu aja dari saya. Kalau yang lain kan sudah dijelaskan tadi oleh Bu Mercy, sudah dijelaskan oleh PH-nya Pak Coki sudah dijelaskan. Sedikit aja teknis Pak. Apa? Ada kemungkinan kalau mereka tetap tidak hadir berkali-kali sampai ke depan, majelis hakim bisa saja memutus mencabut surat tanpa ada mereka. Ada kemungkinan itu. Saya ada kemungkinan. Ya, tapi kalau saya menjawab mencabut atau tidak mencabut, saya itu kewenangan dari majelis hakim. Ada. Artinya gini, kemungkinan begini. Bukan saya hanya berbicara bahwa putusan bisa diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa hadirnya tergugat. Terima kasih Pak. Kalau gitu kita ke Pak Agus Subianto aja sedikit, karena sudah jauh-jauh hadir dari Jakarta Selatan ke Jakarta Timur. Iya, gimana Pak Agus melihat adanya gugatan dari Ibu Mercy kepada surat keterangan Gibran dan katanya harus 3 tahun tidak bisa 6 bulan. Ya, terima kasih Michael. Satu hal yang sangat saya garis bawahi ya, Bu Mercy, yang ingin saya bantu juga dalam hal ini adalah bagaimana bisa ada surat keterangan yang diterbitkan oleh kementerian di negeri ini hanya berbasis atau mengacu kepada seseorang yang hanya khusus 6 bulan. Itu yang paling mendasar. Kenapa? Gibran sendiri, Bang Michael, mengaku kepada sahabat saya, Pak Iksan Katwande di Sydney sana, ketika saya sama Mas Roy dulu ke sana, bahwa yang mengatakan Gibran itu sekolah di Sydney, di Insert Language Center, bukan UTS. Banyak orang salah di situ. Gibran sendiri yang bilang, saya sekolah atau tepatnya kursus itu 6 bulan. Tapi Gibran tidak pernah mengatakan selesai atau nggak selesai. Oke, hanya 6 bulan, tidak lebih dari 6 bulan. Kata Bang Michael, mana ada Pak Agus kursus 6 bulan itu mendapat ijazah atau diploma, something like that. Ya, jadi Gibran itu mengaku sendiri Pak Dwi, ya itu katakanlah 6 bulan selesai. Walaupun dia tidak mengatakan sama Pak Iksan selesai atau nggak selesai. Itu bukan kuliah, kursus ya? Kursus bukan kuliah ya? Namanya, lembaganya, kalau lembaganya Bu Mercy ini, Insert Language Center, ILC. Bukan Indonesia Lawyer Club. sama singkatan. Anggap saja 6 bulan itu dia selesai. Kalau dia selesai kursus 6 bulan itu, maka dia harus punya sertifikat yang dikeluarkan oleh ILC. Sebagaimana yang diceritakan kepada saya dan Mas Troy waktu kami ke Sydney Oktober tahun lalu, ada 5 orang teman-teman saya yang tinggal di Sydney, sudah bekerja di sana sebagai nurse di rumah sakit, mengatakan bahwa kami dulu kursus juga Pak Agus, ada yang 6 bulan, ada yang 9 bulan. Kursus itu hanya untuk mendapat poin grade untuk bahasa Inggrisnya, untuk syarat bisa masuk ke UTS. Ini yang benar. Yang selama ini barang orang salah kaprah. Karena itu ada ya? Iya, makanya saya terima kasih nih Bang Michael ajak saya kesini untuk memberi penjelasan kepada publik, gitu ya. Karena ini pengakuannya Gibran sendiri, bukan kata orang lain. Lalu pertanyaannya,
bagaimana sekarang seseorang kebetulan Gibran yang hanya kurus 6 bulan mau disetarakan dengan SMK. hanya 6 bulan. Hanya 6 bulan. Untuk menempuh SMK itu diperlukan waktu 3 tahun. At least. Kalau mau SMK mungkin bisa 6 bulan. Nggak bisa juga. Nah, ini yang paling mendasar sih karena input orang ini. Oleh karena itu, Bu Mercy, PR kita, ya Pak Coki adalah bagaimana kita bisa mendapatkan sertifikatnya Gibran. Kalaupun itu ada. Kalau ada. Kita nggak bilang nggak ada ya. Tapi karena dia sendiri yang bilang 6 bulan, anggap aja selesai 6 bulan, kita positive thinking. Walaupun selesai, berarti dia punya sertifikat. Saya ada sertifikat yang diberikan oleh teman saya di sana yang saya simpan. Ada sertifikatnya, ada yang diterima. Real itu. Cuman di foto Pak Dwi, di WA ke saya. Harusnya Gibran punya yang seperti itu. Itu kan biasa, sertifikat. Beda kan? Nah, itu barangkali yang paling mendasar yang saya sampaikan. Oke, terima kasih. Nah, ke sini lagi Bu Lisa. Nah, saya mau ke Pak Coki lagi sedikit untuk menutup Pak. Bagaimana kira-kira Pak? Apa yang terjadi kalau seandainya kan di surat keterangan itu tulisannya UTS Instruction. Kalau nama institusinya saja salah, apakah kira-kira surat keterangan itu layak dicabut Pak? Ya, jadi sebenarnya memang harus dicabut karena kan sudah pasti itu kan kalau dia cacat hukum, maka kalau cacat hukum harus dibatalkan demi hukum. Karena kalau sudah produknya dia cacat hukum, maka harus dibatalkan demi hukum. Oleh karena itu kami gugat ke Tun itu sebenarnya sudah on track. Sudah benar ya menurut aturan, dan kita kan hanya mengacu soal ijazah SMA-nya. Karena produk ijazah SMA ini bisa dipakai kemana-mana. Ya kan? Nah, inilah yang harus diluruskan kembali sesuai dengan gugatannya Bu Mercy, namanya Mercy Smart ini. Jadi inilah yang menjadi gugatan kita. Semoga bisa dikabulkan. Dan memang hasil pertemuan tadi kami sudah sampaikan bahwa ada 2 dirjen tadi. Sepertinya kemungkinan besar hakim menilai bahwa akan memanggil dirjen terkait. Keduanya ada 2 dirjen itu yang akan dipanggil oleh pengadilan untuk hadir pada saat sidang tanggal 13 minggu depan hari Kamis pukul 10. Jadi tanggal 13 dipanggil, mudah-mudahan dari dirjen yang 2 itu hadir. Karena tadi kan sudah tidak lagi dirjen Dikdasmen, tapi ada lagi yang namanya dirjen vokasi. Nah, inilah yang membawahi soal SMK dan setaranya tadi. Itu akan dipanggil Itu untuk lebih. panggilan pertama atau panggilan kedua jadi ya? Sepertinya panggilan pertama karena ini soal urgensi, soal kepentingan. Silakan Bu Aku tambahin Mercy sedikit lebih aja ya. Jadi sebenarnya surat keterangan itu tuh memuat 3 poin. Yang pertama setara. Nah, setara itu kan konsepnya bisa pendidikan kesetaraan dan itu non formal. Yang kedua itu ada tulisan SMK, sekolah menengah kejuruan, itu berkaitan dengan dirjen vokasi kalau sekarang. Nah, yang ketiga yang tanda tangan adalah dirjen pendidikan dasar dan menengah. Jadi ini ada 3, itu yang mengapa membuat gugatan ini nih bolak-balik dipersiapkan lah, didiskusikan dengan Pak Hakim gitu. Karena memang siapa yang kita gugat gitu, karena ini ada 3 unsur kan di surat keterangan itu. Dan yang perlu digarisbawahi mungkin tadi ya, ini bukan, jadi surat keterangan itu tidak sama sekali mengatakan ijazah loh. Itu coba mungkin Pak Coki bisa jelaskan tadi. Ya, jadi karena bentuknya adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi terkait, yaitu Katun tadi itu, kan itu kita menjadi sangat dirugikan akibat itu, karena dari murid-murid yang mendaftar kepada Bu Mercy selaku penanggung jawab lembaga PKBM tadi, itu sangat dirugikan karena mereka menggampangkan kalau begitu kenapa pakai kita kursus lagi, harus penyetaraan dan sebagainya, sekolah lagi selama 3 tahun dengan rapotnya, dengan ada 10 persyaratan yang harus dipenuhi, dan ini kayaknya kalau tidak pakai itu aja biar bisa kita sekolah ke luar negeri. Kan jadinya merusak semua sistem pendidikan yang sudah diatur berdasarkan undang-undang pendidikan yang sekarang berlaku gitu. Bu Mercy bisa. Makanya tadi ada kata, apakah ini bisa dilakukan oleh semua masyarakat atau oleh anak-anak pejabat saja gitu ya. Mungkin karena orang-orang biasa yang dilakukan itu belajar selama 3 tahun dengan ujian dan bermacam-macam. Jadi kenapa ini jadi materi yang lain sih gak ada masalah menurut Pak Hakim gitu. Jadi yang dipersoalkan adalah siapa tergugatnya. Materi lain yang tadi dipanggil. Ada yang ada masalah cuma. Ya artinya posita, petitum gitu itu kan itu standar lah dari awal kita udah masukkan itu nggak issues gitu. Yang issuesnya itu tadi artinya ya setelah tadi kita jelaskan kita terbuka akhirnya ke Pak Hakim gitu. Kenapa kita bingung? Bukan bingung ya sebenarnya ya. Karena nomenklatur ada 3 kan nggak mungkin 3-3-nya kita jadikan tergugat. Itu gimana tuh Pak Coki itu? Harusnya mencabut gitu ya? Iya siapa? Nah menurut kami kalau seperti ini yang mencabut kan menteri.
Ya. Gitu loh. Tapi Kalau menteri argumentasinya langsung kena semua ya. ya, cuman tadi bolak-balik Pak Hakim bilang argumentasinya kan ini yang tanda tangan siapa. Jadi kalau ya gitu Pak Coki, Iya. gimana sih tadi aturan hukumnya? Ya, jadi kita menghindari supaya tidak terjadi salah gugat. Kalau salah gugat kan artinya bisa jadi kalau istilah itu obscure libel, ya kan. Dan ada tentang objeknya. Objeknya juga kan harus jelas karena di tun ini kan harus jelas objeknya siapa yang harus kita gugat. Supaya jelas karena kan ini menyangkut masalah SK, surat keputusan atau katun tadi atau surat keterangan Bukan tadi surat ya. keputusan, surat Ya, keterangan. surat keterangan Beda, itu katun beda. ini yang menjadi permasalahan kita selaku penggugat untuk melakukan gugatan itu karena itu menurut kami adalah cacat hukum. Kalau produknya cacat hukum maka turun ke bawah batal demi hukum. Kira-kira seperti itu keinginan kami untuk segera itu dibatalkan katun tadi atau yang namanya surat keterangan yang mengatasnamakan Gibran tadi. Kira-kira seperti itu poinnya. Sudah cukup Ya, kamu? cukup ya. Ya intinya tetap kami minta doa dari para orang tua bahwa kita belum tahu ya apakah surat keterangan semacam ini hanya ada satu atau lebih itu. Ya, tapi itu kita berharap semoga surat gugatan setelah kita bertemu minggu depan dengan siapa exactly yang jadi tergugat itu siapa setelah kita dapat kepastian. Setelah ya, artinya nanti kita buat dua format aja ya Pak ya, Dirjen PAUD Dirjen Pendidikan Dasar Menengah atau Dirjen Vokasi. Jadi langsung kita bikin dua versi aja gitu supaya nggak bolak-balik gitu. Biar nggak berkali-kali dan sekali lagi kita tidak menggugat Pak Gibran ya, itu perlu digarisbawahi. Yang kita pertanyakan adalah objek sengketa kita adalah surat keterangan yang dibuat oleh kementerian. Nah, surat keterangan itu sendiri baru mikirkan siapa yang jadi tergugat saja ternyata sudah cukup kompleks dan sebenarnya kita berharap itu sebenarnya udah kita tanyakan ya minggu lalu, tapi karena tidak hadir jadi mungkin minggu depan kita akan pertanyakan gitu. Kamis depan ya, berharap doa dari semua pemerhati masyarakat yang peduli sama pendidikan Indonesia. Mari kita berjuang sama-sama karena ini bukan untuk kami tapi ini untuk anak-anak kita, cucu kita, cicit kita. Itu saja. Dan untuk pendidikan Indonesia. Ya pasti untuk kualitas pendidikan Indonesia. Dan nanti setelah perbaikannya selesai akan dilakukan sidang terbuka ya Pak Dwi ya? Perbaikan. Ya. Nanti tergantung nanti dari majelis hakimnya ya. Gitu. Karena ya biasanya memang seperti itu nanti akan terbuka kalau sudah mulai disidangkan ya tentunya ya. Kalau gugatan ini kan masih dalam tahap perbaikan. Jadi nggak perlu dihadiri oleh banyak orang gitu masih ya. sidang tertutup. Masih tertutup. Jadi nanti kalau sudah selesai di dalam pembuatan gugatan sudah sempurna itu nanti seperti yang kita lihat tadi juga dihadiri oleh banyak pengunjung ya di ruang sebelah itu. Ya, karena terbuka untuk umum. Kalau ini masih tertutup gitu ya. Mohon doanya masyarakat Indonesia. Terima kasih. Dan mudah-mudahan ini juga yang kami harapkan kalau ini menjadi momentum ya, kemenangan ini nanti mudah-mudahan menjadi momentum untuk Indonesia menata lebih baik di dalam proses pemilihan presiden dan calon presiden. Karena ijazah atau surat keterangan ini bukan ijazah ya, syarat bukan ijazah, surat keterangan ini dipergunakan untuk mendaftar sebagai calon wakil presiden pada waktu itu. Jadi ke depan mudah-mudahan ini akan menjadi satu pelajaran bagi bangsa dan negara ini. Dan kemenangan ini nanti bukan kemenangan milik Bu Mercy saja, tapi kemenangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Oke, jadi kita doakan sama-sama ya. Tapi ada juga yang Anda bisa lakukan ya, Anda yang sedang menonton ini. Coba Anda forward video ini ke semua akunnya pejabat-pejabat Kemendikdasmen yang hari ini tidak hadir, ya kan? Dirjen Dikdasmen, Dirjen Vokasi, Sekretaris Dirjen Dikdasmen. Kalau perlu menterinya dan wakil-wakil menterinya. Kalau perlu ke Pak Prabowo sekalian supaya Pak Prabowo tahu kelakuan anak buahnya yang selalu kabur dari sidang. Ini kan menurut saya kabur dari sidang ini ya. Ini pendapat saya pribadi sebagai pengamat persidangan saya. Saya mengamati. Salah satu ciri tidak taat hukum. Iya. Salah satu ciri tidak taat hukum. Ya. Dan tolong juga disebarkan ke para pendidik ya, teman-teman saya, para pendidik, para kepala sekolah gitu, bahwa cepat atau lambat jika ini dibiarkan, ini akan menurunkan kualitas pendidikan Indonesia. Anak-anak Gen Z itu kan anak pinter, mereka akan bilang capek amat sekolah 3 tahun kalau ada model-model seperti ini. Itulah sebetulnya yang menjadi kekhawatiran kita. Bisa jadi wakil presiden lagi ya. Kalau dulu saya tahu saya bikin ginian. Gitu ya. Sekolah ya kan. Jadi pemirsa dimanapun berada dan teman-teman jurnalis dan YouTuber,
masih ada langkah berikut yang akan dilakukan dari sisi saya dalam kompetensi saya untuk mendukung Bu Mercy dan juga PH-nya. Cuma apa langkahnya? Wait and see. Terima kasih. Tunggu sidang terbuka. Oke. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Sampai jumpa. Sampai jumpa Kamis depan ya. Kamis depan kita akan sidang persiapan lagi dan semoga orang-orang yang kalian akan komentari itu Kementerian